Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillah adada ma baina dzalik. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-karimul huda wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma fasholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi hum ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim min ba'di ayatihi bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas innama ana rahmatun muhdah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. As'adal akramin, para alimul ulama, para asatir, para hujjaj, bil khusus sahibul bait, sahibul hajat, guru kita, orang tua kita Bapak Haji Burhanuddin Motomiharjo SH ya. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Muhammad Husairi SH juga Pak Ustadz ya. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Kamlin Bapak Haji Sugiharto SE. Kalau saya LCNN, wah MNLC, mondar mandir lempengan Cipendawa. Bukan itu mah, ya, bukan titel itu mah, ya. MMLC itu mondar mandir lempengan Cipendawa gitu, alhamdulillah gitu itu. Para hadirin hadirat, Pak Haji Wardoyo, lupa Pak Haji, mohon maaf. Ini kalau di absen semuanya orang kelar sampai jam 12 ya. Bagi hadirin yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang mohon maaf tidak kami absen satu persatu, namun demikian sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul, bermusyafahah, bermuwajahah di kediaman orang tua kita Bapak Haji Burhanuddin ini tanpa halangan suatu apapun. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah masing-masing menuju majlis ini dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini diridhoi juga dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kehariban junjungan kita bersama baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita anut ajarannya dan sama-sama kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Hadirin yang berbahagia, tadi telah disampaikan oleh orang tua kita Bapak Haji Burhanuddin bahwa saat ini kita tengah berada di bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya orang paling mulia di seluruh alam, karena beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling mulia
tidak ada yang kemuliaannya melebihi baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mesti bersyukur kenapa kita dikasih Nabi, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mesti bersyukur? Karena beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, ayyuhan nasu innama ana rahmatun muhdah. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan. Ai hadani Allahu ila linnas. Artinya dihadiahkan untuk seluruh manusia. Namanya hadiah itu kan pemberian, ya. Namanya pemberian itu pasti ada yang memberi, ada yang menerima, ada bentuk pemberian, kan begitu. Jadi pemberian yang Allah berikan buat kita, yang memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujud pemberiannya adalah baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang diberi kita. Makanya kita nih dikasih hadiah sama Allah, mau ngambil apa kagaknya tergantung kita. Bodoh kalau orang kagak mau ngambil hadiah yang sedemikian besar yang Allah hadiahkan buat kita. Setiap pemberian itu pasti ada tujuan, ya. Kayak Pak Haji Punan Udin ngasih pisang depan kita nih, boleh dimakan Pak kita ya. Ya, itu biar nyenengin kita, ya. Dikasih kopi biar agak ngantuk, biar betah ongkos. Tapi enak banget itu, pada nguyup kopi kita ngoceh banget. Dan kita kapan nguyup ngantar dan wajah kita mau nguyup udah dingin, ya. Tapi ntar bikin lagi boleh Pak Haji, boleh ntar bikin lagi. Tapi itu mah tenang aja, boleh. Ya. Tujuan pasti ada tuh. Tujuan apa? Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Nabi kita sebagai rahmat untuk menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Gitu. Jadi tujuan Allah mengutus Rasulullah sebagai rahmat buat kita supaya kita ini selamat dunia, selamat akhirat. Gitu. Terus bagaimana kita mengambil hadiah tersebut? Biittiba'i awamirihi wajtinabi nawahi, yakni dengan menjalankan perintah-perintah Rasulullah dan menjauhi semua larangan-larangan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara kita ngambil gampang, tinggal mau apa enggak, gitu doang. Ya. Jadi wujud kita ngambil hadiah, ya, itu kalau untung ya kita yang untung, kalau kita gagal ngambil kita juga yang rugi. Cuman kan kita manusia kan kepengennya kagak ngambil tapi untung, ya. Nah, iya, diajarin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedemikian banyak ajaran-ajaran yang Rasulullah ajarkan buat kita. Kita ngambilnya ogah, ngejalaninya ogah, cuma pengen untung. Kita namanya umat songong itu. Nah iya, lah pengen untungnya doang kan begitu. Makanya kalau kita pengen untung dunia dan akhirat, jalanin apa yang menjadi perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan kita menjalankan perintah Rasulullah, menjauhi larangan Rasulullah, akan mendapatkan rahmat yang Allah hadiahkan buat kita. Kadang-kadang kita kan makin tahu banyak kesunahan-kesunahan, makin kagak dijalanin. Contoh di dalam sholat, ya, ketika kita nih udah tahu fikih, yang tadinya belum tahu terus tahu, ya. Dulu waktu kita ngaji di ibtidaiyah, zaman saya, zaman Pak Tio, itu ngaji tuh kagak ada yang belajarnya fikih sama Pak Kiainya. Jadi begitu mulai ngaji, niat
belajar nawaitu wudu'a sampai selesai. Semua bacaan sholat diajarin. Ya, ketika kita sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Ya, ketika kita ruku subhana rabbiyal azim 3 kali. Tapi setelah kita tahu kalau itu bacaan merupakan sunnah yang wajib hanya tumaninanya, itu gak dipakai Pak, ngebut. Ya, makin banyak kesunahan kita tahu, makin banyak kita ninggalin. Udah gitu ngaku lagi jadi umat Rasulullah. Nah, kan begitu. Makanya kalau kita pengen jalanin sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perintahnya banyak. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kehidupan sehari-hari. Ya, kan kalau namanya perintah itu merupakan bentuk suruhan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Larangan bentuk perintah, jangan dikerjain. Jadi kita cuma jalanin perintah, ninggalin larangan, ikuti perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, beliau Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Jadi kalau kita pengen ngambil rahmat yang Allah berikan supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus ikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kehidupan kita sehari-hari yang mesti kita praktekin. Ya. Dalam kitab Al-Barzanji, Syekh Ja'far mengatakan Rasulullah itu ini kalau di artikel yang terakhir, ya, di artikel yang terakhir disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu yahshifu nahlahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu satahu wa yasiru fi hikmati ahlihi bi siratin sariyah. Rasulullah itu orang yang sangat tawadu. Tahu tawadu kan? Andam asor. Kalau bahasa orang Medannya ya Bang Ucok ya. Bahasa Bang Ucok andam asor. Bodoh amat mengerti mau kagak. Ya, andam asor. Sopan santun bahasa Indonesianya mah. Ya. Kadang-kadang ada bahasa Jawa yang nggak ada bahasa Indonesianya, itu suka kayak jadinya. Ya Pak Haji ya. Ingin tahu Pak Ustadz ya. Yang itu nggak ada bahasa Indonesianya, keder. Rasulullah orang yang sangat tawalu, sangat rendah diri. Beliau itu saking rendah dirinya, itu masih mau ngesol sendalnya sendiri, masih mau nambel pakaiannya sendiri yang sobek, masih mau bantu di teman belakang. Kalau kata Pak Haji, teman belakang, bantu memakai, ya. Masih mau bantuin maknya di dapur. Rasulullah. Kalau kita kan kagak, itu mau urusan lu. Lah iya, lo kok suruh masak? Rasulullah. Wa yuhibbul fuqara'a wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yusayyi'u janaizahum wa la yahqiru faqiran aqwahul faqru aswa. Rasulullah itu cinta mati sama orang fakir, cinta sama orang miskin. Ada kita yang cinta sama orang miskin? Ya ada. Ya. Kadang-kadang kita sama orang miskin cicit. Lah gak usah munafik kita. Coba dah kita buktiin begini. Kalau ada orang miskin hajat, ya, orang miskin kena musibah, sama orang kaya yang kena musibah, tahlilannya banyakan mana kira-kira? Dah. Bohong mulu bapak ini. Tabok nih. Nah, iya. Kalau yang hajat, kalau yang punya kena musibah itu orang yang adaan, acara habis isya maghrib udah jedok situ. Ya udah. Tapi kalau yang punya musibah orang miskin, digeroin baru nyampe, pura-pura kagak tahu. Nah, jangan bilang kita ngaku cinta sama orang miskin. Ya,
Kadang-kadang kita cinta sama yatim piatu buat program doang, duitnya diembat juga. Hah? Lah iya, buat nakal. Rasulullah itu saking cintanya sama orang fakir, sama orang miskin, sampai doa gitu pengen jadi orang miskin. Ada potongan kita yang pengen jadi orang miskin. Allahumma aisni miskinan wa amitni ala, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan orang ada. Anu kiamat nonton juga. Nah, nah iya. Kalau kita ini benar-benar pengen hidup dalam keadaan miskin, ya hak perampasan aset justru pemerintah. Ya, ya iya. Kenapa Rasulullah miskin? Itu kalau kita miskin, otomatis hisab nanti di yaumil qiyamah lebih mudah, gitu. lebih ringan. Makin banyak harta yang kita punya, makin banyak pertanyaannya. Tapi kalau kita gak gablek banda, apa yang mau ditanya? Malaikat begitu. Lah, lu orang atau gak ada apa-apa mau ditanya? Kan begitu. Kalau kita punya banda banyak, ribet pertanyaannya, malah lamaan. Gitu. Ya iya, jadi mau ada yang kaya-kaya, mending kasih kita dah. Pengen kaya. Ya bukan pengen kaya, Pak. Biar ngeringanin beban dia sebenarnya mah, kita mah. Loh, ya. Ya Pak Wawan ya. Lah iya buat kita mah bukan minta ngeringanin beban Bapak gitu. Kan begitu. Nah, iya. Lah iya, cuma dibagi-bagi enteng ya. Iya, gitu. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Wa yajlisu ma'ahum. Rasulullah kagak segan duduk kumpul sama orang-orang fakir, sama orang-orang miskin. Wa ya'udu mardhahum, dan mau jenguk orang yang sakit dari golongan orang-orang miskin. Nah, kalau kita kan ya iya. Wa yusayyi'u janazahum, ngikutin jenazahnya. Dalam kehidupan sehari-hari beliau Rasul itu kalau jalan paling belakang. Kalau jalan dalam seharian beliau, dia jalannya paling belakang. Kecuali kalau melayang. Rasulullah kalau jalan paling belakang, tapi kalau melayang paling depan. Rasulullah. Nah, sekarang mau montokin ada yang ustad ge, pura-pura. Ya apa saja. Ya, mohon maaf ini. Kalau kita begitu. Nah iya, ini kalau ngikutin kalau kita ngeliat nih, biasanya begitu jenazah keluar dari musola, kita pura-pura budek, minggir, melipir pulang. Dia begitu. Padahal Rasulullah paling depan, sampai dikuburin. Rasulullah. Nah iya. Ya, makanya kalau kita pengen ikuti Rasul, hal-hal yang enteng-enteng begitu dah. Yang gampang-gampang dalam kehidupan kita sehari-hari ikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah jalan paling depan kalau ngelayat? Karena bagaimana bangganya yang kena musibah kalau jenazahnya dikawal langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya luar biasa. Sekarang dia buktiin aja nih kalau keluarga yang kena musibah itu kalau abah ustadznya datang paling depan, bawa bendera, bukan kampanye itu bawa party, bukan kampanye, bawa bendera kuning paling depan, ustadz paling depan, bangganya luar biasa yang punya musibah. Nah, tapi ketika jalan kesehari-hariannya, wa yamshi khalfa ashabihi wa yaqulu khallu dhuhri. Kata Rasulullah mengatakan pada sahabatnya, jalan di depanku, biarin belakang kosong buat muhakalah malaikat ruhaniyah. Itu kalau secara syariat ya, secara adab itu Rasulullah itu tawadhunya luar biasa, jalan di belakang. Namun secara apa namanya, logika, seorang pemimpin itu memang harus di belakang jalannya, karena seorang pemimpin adalah seorang pengembala, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati.
Sekarang kalau tukang angon itu ngangon bebek, tukang angonnya di depan apa di belakang? Lah medek tukang angon di depan mah bebeknya kemana apa ya, parang-parang yang belakang. Makanya tukang angon bebek adanya di belakang bebeknya. Begitu bebeknya mau nyimpang kanan, keprak biar lempeng, nyimpang kiri keprak ya lempeng. Sekarang mah kagak, usah sekarang mah pengennya di depan baik, pun di belakang lu, belakang songong lu, kan begitu ya. Nah iya tuh, itu kami termegang saja sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Makanya ketika jalan mestinya di belakang. Rasulullah itu kalau berangkat perang paling dulu, berangkat perang paling dulu, pulang paling belakang. Kalau berangkat perang, kalau di belakang berangkatnya kagak enak sama sahabat. Nantinya sahabat yang gak ikut perang jadi malu sama Rasulullah. Tapi ketika Rasul berangkat belakang, yang kagak ikut berangkat perang ya orang malu. Begitu. Kalau pulangnya belakangan, takut ada sahabatnya yang ketinggalan. Tanggung jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Hal-hal yang begitu aja tuh kita ikuti ya. Jadi kita nih yang punya banda ya, yang merasa kaya, jangan merasa diri kita kaya. Sekaya apapun ya mati kagak ada yang digembol pulang mah. Gembol pulang kagak ada ya. Mobil kagak ada yang pengen berkumpul dikubur, kan begitu. Semua ditinggal tuh. Bini cakep kayak apa dia, ada digembol apa lagi bininya. Nah iya apa lagi jelek, mau cakep gak ditinggalin itu ya. Iya. Semua ditinggal. Makanya kalau kita pengen ikutin Rasulullah, hal-hal yang kecil-kecil aja ya, peduli sama tetangga, peduli sama saudara itu ya. Jadi banyak sekali hal-hal kecil yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kalau kita pengen ngikutin Rasulullah, karena kita ini seorang hamba, puncak ke penghambaan, puncak derajat yang paling tinggi seorang hamba adalah penghambaan. Begitu. Yang jadi pemimpin jangan GR dengan kepemimpinannya. Ya iya, karena sayyidun nasi khadimuhum wa khadimun nasi sayyiduhum. Itu pemimpin itu pembantunya rakyat ya, rakyat itu sayyiduhum dan pembantunya rakyat adalah pemimpin. Tidak ada pemimpin kalau nggak ada rakyat, tidak ada rakyat kalau tidak ada suatu rakyat kalau nggak ada yang mimpin. Pokoknya semuanya ada itu. Jadi masing-masing saling butuh, atasan butuh bawahan nggak ada atasan juga kurang pas gitu. Masing-masing saling membutuhkan. Kita Rasulullah ngajarin supaya kita ini saling hormatin sama tetangga. Tetangga juga nggak dipikir-pikir mau tetangga itu miskin mau kaya, tetap tetangga kita. Kita haji bolak-balik, tetangga kita kelaparan, mau diterima hajinya. Ya, kita berangkat haji, bisa ngebaik. Kalau berangkat haji kok dia juga, gitu. Ya, makanya lebih pedulikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jangan apa namanya? Jangan kita merasa jijik dengan orang-orang fakir, orang-orang miskin, karena orang-orang fakir, orang-orang miskin itu adalah keluarganya Rasulullah SAW di dunia. Itu ya. Makanya bila kita pengen naikin derajat kita, naikin derajat orang lain, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita ini menganggap orang lain lebih hina dari kita. Jangan sekali-kali. Iblis itu begitu. Karena yang merasa kata-kata yang berasa mengungkapkan pertama kali keluar, saya lebih baik, itu dari mulutnya iblis alaihi. Kan kalau kita ngerendahin orang lain berarti kan kita ngerasa diri kita lebih baik, kan begitu. Padahal belum tentu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan karena kita ini udah jadi ustaz, dipanggil ustaz ya,
jangan GR, panggil Ustaz. Ustaz mah usaha tidak anak terus Ustaz, ya usaha tidak anak terus banyak gitu. Jadi ya makanya Ustaz jarang yang pakai celana, pakai sarung mulu, anaknya banyak gitu. Ya iya, makanya rendahkan diri kita serendah-rendahnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah akan angkat derajat kita. Makanya dulu di Buntet, mohon maaf Ustaz, itu Nyai Khurmah itu wasiatnya begini: yang jadi kiai jangan mengkiaikan diri, yang jadi habib jangan menghabibkan diri, yang jadi ustaz jangan mengustazkan diri. Suruh mastur, tutup rapat-rapatnya kalau bisa. Itu wasiatnya Nyai Khurmah. Coba sekarang mah kagak, udah banyak nonjol-nonjolin. Makanya karomahnya udah mulai hilang. Ya Pak Ustaz ya. Iya, ini dulu mah hilang karomahnya karena apa? Udah ngelanggar wasiatnya yang tua dulu gitu. Makanya orang-orang dulu masya Allah rendah dirinya luar biasa, tawadhunya luar biasa. Itulah jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pengen kita ikuti, gitu. Jangan merasa diri kita lebih baik. Anggap pokoknya setiap kita berada dimanapun, anggap yang ada di depan kita itu adalah guru, dan guru itu pasti lebih mulia. Gitu. Kalau kita nganggap yang ada di hadapan kita itu guru, pasti akan lebih memuliakan. Kalau kita sadar kita ini seorang murid. Gitu. Insya Allah kalau hal-hal yang seperti itu, yang remeh-remeh tadi kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah akan angkat Allah derajat kita. Gitu. Dan mudah-mudahan di bulan yang mulia ini, di hari lahirnya orang yang paling mulia ini, Allah tambahkan kemuliaan kita, Allah angkat derajat kita, gitu. Karena kita yakin kan, setiap dibacakan di Maulid Rasulullah datang tempat yang dibacakan maulid, dan kita minta sama Rasulullah dengan wasilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan apa yang hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok Pak Sugiarto yang mau maulid dimudahkan rezekinya, kan begitu. Tapi duluan saya Pak Haji, duluan saya ya, saya tanggal 11 insya Allah ya. Jadi kiainya Kiai Aang Unaifi, terus yang di Miftahul Jannah Ustadz Fitro As-Sa'iri, bukan seperti Opo ya. Jadi tinggal soan besok, karena belum soan ya Bapak Haji ya, soan ke kiainya, bawain rokok ya, mil rokoknya ya, saya nggak langsung ngingetin doang. Lagi teman dibagi syukur kagak ya kebangetan juga. Oh, iya ya tuh. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita. Jadi biasakan kita ini memposisikan diri kita kagak dihargai, kagak dianggap, kagak dinilai sama orang. Rendahkan diri kita serendah-rendahnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang kita ini orang rendah. Karena hamba kita ini bukan siapa-siapa ya. Pangkat derajat hilang, kekayaan tak juga hilang, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita lahir ke dunia dalam keadaan bersih, ya kan, kagak bawa apa-apa. Kalau kita nanti mati, orang bawa apa-apa. Yang dibawa cuman amal kita. Makanya kita ini nanti kan, kita lagi nulis skenario apa aja nih, nulis cerita. Usahakan nanti kita kagak ada cerita kita bagus juga aja. Ya, jangan sampai nanti kita kagak ada cerita kita buruk-buruk. Ya, kadang-kadang nanti kita masih segar bugar, orang udah nyumpahin kita suruh mati baik. Kalau gini bahasanya, kalau orang gede sama orang mah, ya iya, masih hidup udah doain mati. Ya, tuh. Kalau orang yang mulia di mata Allah itu meskipun orang yang udah kagak, tetap kemuliaannya ngalir. Yang kita yang bagus. Ya mudah-mudahan kita pada begitu, kan gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Dan sebelum saya tutup, saya minta iklan hadiah Fatihah buat guru saya
Bapak Kiai Haji Muhammad Thaifur Mawanti, mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat yang paling layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup intermezzo nih buat Pak Wawan, Pak Nurdin, ya saya masih paling ikut keringan beban Bapak sekali. Besok mau nyumbang buat maulid ya Pak dia, ya nggak usah gede-gede, yang ketutup membayar kiai ya, gitu. Jadi buat ngurangin beban Bapak, semua bukan minta ngurangin beban Bapak, kan begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.